Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Kamila dengan NIM 06021282328060 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat soal dalam bentuk permainan atau game dengan menggunakan platform Wordwall. Nah, terlebih dahulu sebelum masuk ke Wordwall ini kita membuat soal menggunakan AI. Jadi di sini saya memasukkan file atau dokumen dari RPP yang telah saya rancang dengan prompt yang sangat lengkap dan rinci seperti ini. Nah, setelah memberikan file dan prompt yang sangat lengkap dan rinci seperti itu tadi, AI akan langsung memberikan kita apa yang kita inginkan tadi, ialah mendapatkan 10 soal pilihan ganda berbasis HOTS atau HOTS yang menggunakan taksonomi Bloom C3 sampai C5. Di sini terdapat, nah pada nomor 1 itu bisa dilihat bahwa itu adalah C3 ialah menerapkan. Terdapat juga kunci jawabannya. Dan seperti soal nomor 2 itu ada C4 menganalisis, dan terdapat juga jawabannya. Dan sampailah ke 10 soal lainnya. Setelah mendapatkan 10 soal ini, kita tidak langsung mengambil langsung mentah-mentah soal atau hasil dari AI ini tadi, tapi kita olah dulu, kita saring dulu, kita pilah lagi mana soal yang sesuai. Seperti itu, jangan langsung mengambil dari soal AI ini. Jadi kita pilih lagi, kita saring lagi, dan kita perbaiki lagi. Seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya tadi, setelah kita melalui proses kita pilah tadi, masuklah kita ke web Wordwall. Nah, setelah kita masuk ke web Wordwall ini, kita di sini saya telah memiliki akunnya ya. Tapi jika teman-teman yang belum memiliki akun Wordwall ini, kalian akan bisa masuk menggunakan akun Google, akun email, dan sebagainya, masih banyak lagi. Setelah kalian masuk itu nanti, kalian akan memiliki profil seperti ini. Nah, setelah itu di halaman ini kalian tuh akan memilih mau permainan seperti apa. Nah, di sini ada beberapa permainan atau bentuk game yang gratis. Namun ada juga yang berbayar. Di sini saya hanya menggunakan game yang free, tidak berbayar ya. Nah, di sini saya mengambil yang open the books, permainan open the books. Kita langsung saja kita lihat di my activity atau aktivitas yang telah saya buat. Nah, di sini, setelah teman-teman masuk ke akun Wordwall, kemudian di bagian create activity masuk. Nah, di situ ada beberapa permainan game, soal game gratis bentuk permainannya. Namun ada juga yang harus berbayar. Tapi di sini kita memilih yang free saja ya teman-teman. Jadi di sini saya memilih open the books. Nah, setelah kita pencet open the books ini, nah kita akan masuk ke laman yang ada bacaan seperti ini teman-teman. Kita akan masuk ke laman yang ada bacaan simple books dan books with question. Nah, jadi simple books ini ialah untuk esai, pertanyaan esai. Kemudian books with questions ini ialah pertanyaan pilihan ganda. Nah, jadi saya memilih books with questions. Di sini masukkan 10 soal yang telah kita pilah tadi, yang telah kita saring tadi dan kita perbaiki tadi. Masukkan 10 soal itu, dan masukkan juga pilihan gandanya. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah terlebih dahulu.
Sebenarnya di sini kita bisa juga menambahkan voice note, kita bisa menambahkan foto di sini atau image. Nah, terus masukkan semuanya sampai 10 soal ya teman-teman. Kemudian kita pencet done. Setelah kita mencet done, nah di sini akan langsung muncul bacaannya seperti video ya. Seperti video ada bacaan open the books text puisi. Kemudian kita pencet start untuk melihat bagaimana bentuknya. Nah, di sini kita memilih. Misal kita pilih nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini misalnya kita langsung saja memilih. Ada pilihan A, B, C, D dengan batas waktu 30 detik. Kita bisa memilih, misal kita memilih B. Ternyata benar. Jadi kita telah mendapatkan 1 poin. Nah, kita memilih soal yang lain. Misalnya kita pilih soal nomor 7. Nah, kita memilih soal nomor 7, ternyata jawabannya adalah misalnya D. Nah, di situ salah. Jadi kita langsung dapat tanda salah di situ. Dan poin kita tetap 1. Dan kita harus cepat memilih soal yang lain karena batas waktu kita hanya 30 detik untuk memilih soal yang lain. Nah, jika kita tidak memilih soal yang lain dalam batas waktu 30 detik itu, maka kita dianggap game over atau kita tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya dan kita kalah. Nah, seperti itu. Tapi kita bisa kembali ke ada bacaan di sini start again, show answer, leaderboard. Kita bisa melihat hal itu. Kemudian di sini sebelum untuk menerbitkan kuis kita ini, terlebih dahulu kita pencet set assessment. Nah, karena di sini saya telah mengambat habis batas free-nya, tapi teman-teman untuk menerbitkan kuis ini teman-teman harus memencet set assessment ini. Nah, di situ teman-teman bakal diarahin untuk memilih ketentuannya, apakah perlu memperlihatkan nama terlebih dahulu atau bagaimana. Dan juga di sebelahnya itu teman-teman akan diarahkan untuk memilih kapan deadline-nya. Ada yang deadline-nya tak terhingga atau kapan saja, ada juga deadline-nya bisa ditentukan. Jadi di sini saya menentukan deadline-nya itu ialah tanggal 31 Desember jam 11.59 malam. Nah, setelah menyelesaikan set assessment ini tadi, yang mana ada beberapa ketentuan seperti kapan deadline dan beberapa ketentuan lainnya untuk kuis ini tadi, kita sekarang langsung ke share. Nah, di share ini ada publish setting. Di publish settingnya ini tuh kita harus menentukan terlebih dahulu untuk tertuju kelas berapa kuis kita ini. Di sini saya memilih untuk kelas 8 pelajaran bahasa Indonesia materi teks puisi. Selanjutnya kita pencet publish. Nah, kemudian kita copy linknya. Nah, di sini kita bisa juga men-share link ini dari Google Classroom atau ada bentuk QR dan berbagai macam lainnya. Nah, kita pencet down. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada beberapa orang yang telah merespon dan kapan kuis ini dibuat, dan deadline-nya itu sini saya memilih deadline-nya tadi itu tanggal 31 Desember jam 11.59 malam. Nah, di sini kita juga bisa memilih beberapa desain. Nah, di sini saya memilih desain, misalnya kita pilih Magic Library. Kita pencet start lagi. Nah, berubah kan? Nah, tadi desain saya tidak seperti ini, tapi kemudian berubah menjadi seperti ini. Nah, itulah. Dan di sini juga kita bisa mengatur opsionalnya itu seperti waktunya, desainnya, dan beberapa hal lainnya. Nah, di sini board ini kita bisa melihat ranking berapa, siapa saja anak atau siswa kita yang memiliki nilai tertinggi atau mendapatkan ranking 1, 2, dan 3 dari kuis ini. Itulah tadi. Nah, di sini kita bisa mengedit kembali konten dari kuis ini. Kita pencet edit konten. Nah, kita bisa mengedit ulang jika ada kesalahan kata atau perbaikan sedikit. Jika ingin menambahkan soal lagi,
kita bisa menambahkan di sini. Nah, atau jika ingin menambahkan pilihan gandanya, kita bisa menambahkan di add more answer. Kemudian kita pencet done lagi, dan kita bisa kembali lagi ke awal seperti ini. Nah, kita bisa lihat di samping ini switch template-nya ini ada banyak. Nah, setelah kita selesai membuat kuis ini tadi, kita bisa kembali ke My Activities. My Activities, aktivitas saya ini. Nah, di sini terdapat yang kuis yang telah saya buat tadi. Nah, di sini juga ada results. Resultsnya ini ialah dari jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh siswa kita. Nanti bisa kita lihat di My Results ini. Siapa saja yang telah menjawab ini, kita bisa melihatnya. Terus di bagian community ini, kita bisa melihat kuis yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, itulah. Namun kita tidak bisa mengikutinya karena ada beberapa yang harus menggunakan WordWall Pro atau berbayar ya. Nah, kita bisa melihat akun kita kembali di sini. Nah, jadi seperti inilah di akun saya telah terdapat satu buah kuis yang telah saya buat. Itulah tadi tutorial atau cara membuat soal atau kuis berbasis game atau permainan menggunakan platform WordWall. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.